menurut nilai-nilai Pancasila. Sebagian yang akan kita bahas diantaranya A. Kita akan membahas hak dan kewajiban warga negara Indonesia. B. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Ketiga kita membahas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, dan yang keempatnya kita membahas tentang bagaimana penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tujuan pembelajaran untuk bab ini, setelah kalian mempelajari materi bab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, kita akan memberikan penguatan karakter. Siswa harus mampu menunjukkan sikap toleransi, disiplin, tanggung jawab sebagai upaya pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kemudian juga diharapkan nanti siswa mampu berpartisipasi aktif seandainya terjadi di sekitar kita ada pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Baiklah, kita akan memulai dengan materi yang pertama, makna dari hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Kita lihat ada dua konsep yang harus kamu pahami. Ada hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Konsep kedua, ada hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Kedua konsep ini adalah hubungan kausalitas, di mana ketika warga negara punya hak, maka negara punya kewajiban. Di mana ketika warga negara menjalankan kewajibannya, itu adalah hak dari negara. Namun sebelumnya kita harus mengetahui dulu, kita akan sedikit mengingat pelajaran kelas 10, kelas 11 terkait dengan apa itu hak, apa bedanya dengan hak asasi, dan apa itu hak warga negara. Hak merupakan semua hal yang seseorang peroleh atau dapatkan, mutlak dapatkan. Sementara hak asasi manusia adalah hak yang melekat kepada diri setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak dasar, hak kodrati, melekat kepada setiap diri manusia. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Bedanya dengan hak asasi manusia, hak asasi manusia ini bersifat universal, tidak dibatasi oleh dia warga manapun, dia berasal dari bangsa apapun. Yang jelas sifat ini asasi ini bersifat universal, tidak terpengaruh sama sekali dengan status kewarganegaraan seseorang. Berbeda dengan hak warga negara. Hak warga negara ini dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Tidak semua hak warga negara adalah hak asasi. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa semua hak asasi juga merupakan hak warga negara. Itu bedanya. Tidak semua hak warga negara adalah hak asasi. Akan tetapi semua hak asasi juga merupakan hak warga negara. Pengulangannya. Bagaimana konsepnya dengan kewajiban? Mari kita lihat. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sekarang konsepnya dengan kewajiban negara. Artinya, tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh negara sebagai kewajibannya yang punya kuasa terhadap
warga negara. Hak warga negara meliputi dua. Yang pertama, hak konstitusional. Hak ini dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusinya Indonesia. Di dalam pembukaan kita akan lihat alinea 1, alinea 2, alinea 3, dan alinea keempat syarat dengan hak-hak asasi. Tetapi konteks hak warga negara tercantum di dalam pasal 26 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, hak-hak hukum. Hak hukum ini timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Baik, mari kita lihat hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya. Ada beberapa poin hak warga negara. 1. Hak kesamaan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan. Kalian tahu ini terdapat di pasal berapa? 2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan tercantum dengan jelas di dalam Konstitusi Indonesia. Kalian juga tahu ini pasal berapa? Ketiga, hak berpendapat. Jelas juga pasalnya ada. Keempat, hak kemerdekaan dalam memeluk agama dan kepercayaan. Kelima, hak ikut serta dalam membela negara. Keenam, hak mengembangkan kebudayaan nasional. Ketujuh, hak atas kesejahteraan sosial. Di dalamnya ada hak memperoleh pendidikan dan hak mendapatkan keadilan sosial. Keseluruh hak ini tercantum dengan jelas di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ketika warga negara punya hak, maka warga negara pun punya kewajiban terhadap negara. Apa sajakah kewajiban warga negara itu? Pertama, setiap warga negara punya kewajiban mentaati hukum dan pemerintahan. Ada juga di dalam pasal berapa? Kalian lihat. 2. Warga negara mempunyai kewajiban membela negara. Siapa lagi yang akan membela negara ketika negara dalam kondisi genting? Ketika negara membutuhkan partisipasi warga negaranya, maka warga negara wajib membela negara. Pasal ini pun jelas tercantum dalam konstitusi. Ketiga, kewajiban menghormati hak asasi manusia atau hak orang lain. Keempat, kewajiban dalam usaha mempertahankan pertahanan dan keamanan negara. Kemudian akan kita lihat hak dan kewajiban negara terhadap warga negaranya. Pertama, hak negara atau hak pemerintah. 1. Menciptakan peraturan dan perundang-undangan yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat. Hak negara. Kedua, melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Tercantum jelas di dalam salah satu pasal di dalam Konstitusi Indonesia. Ketiga, hak negara untuk dibela. Keempat, hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahnya. Sekarang bagaimana dengan kewajiban negara? Kewajiban negara tertulis dengan jelas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khusus ada di dalam alinea keempat, di mana negara punya kewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara juga punya kewajiban memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hak dan kewajiban negara ini terhadap warga negaranya. Hak negara untuk ditaati hukum. Hak negara untuk dibela. Hak negara untuk menguasai bumi, air, kekayaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak negara. Kewajiban negara terhadap warga negaranya. Pertama, kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil. Maka negara membuat peraturan atau hukum yang mencerminkan keadilan. Kedua, kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara. Pertama, tercantum secara khusus di dalam landasan idealnya, landasan dasar negara di dalam Pancasila, di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan di dalam konteks pelaksanaannya atau praksisnya. Kemudian kita lihat ketiga, kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat. Keempat, kewajiban negara menjamin sosial, memberikan jaminan sosial. Dan kelima, kewajiban negara memberikan kebebasan dalam kehidupan beragama. Berikut adalah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, ada nilai dasar. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. Berarti ini tercantum semua dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilainya tercantum atau menjamin tentang hak-hak warga negara, hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga adalah nilai persatuan Indonesia, nilai persatuan. Keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terdapat nilai di situ, musyawarah. Kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah nilai keadilan. Tercantum jelas di dalam sila-sila Pancasila tentang nilai-nilai dasar Pancasila. Kedua adalah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila. Instrumental ini erat kaitannya dengan konstitusi atau undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama, hak kewarganegaraan, hak dan kewajiban kesamaan hukum, kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, hak pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan berikut-berikutnya, ini semua tercantum dengan jelas dalam pasal-pasal konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis Pancasila. Jadi tercantum di situ jaminan sikap positif sesuai dengan nilai-nilai yang tercantum dalam nilai sebelumnya, nilai instrumental, tercantum dalam nilai dasar. Barangkali contohnya, keterkaitan ketiga nilai ini bisa kita kaji, bisa kita analisis. Contoh yang pertama adalah terkait dengan nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan ini dijamin di dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang dalam konteks penjabarannya bisa kita lihat di dalam nilai instrumental, nilai yang tercantum dalam konstitusi. Sila 1
ada dalam penjabaran di dalam pasal 29, baik ayat 1 ataupun ayat 2. Ayat 2 membahas tentang negara menjamin kebebasan penduduk untuk memilih, memeluk agama dan kepercayaan dan menjalankan agama dan menjalankan peribadatan sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Itu nilai instrumentalnya. Bagaimana dengan nilai praksisnya? Nilai yang kemudian menjadi cerminan yang dilakukan oleh warga negara terkait dengan sila 1, terkait dengan pasal 29. Contoh, bagaimana seseorang mendapatkan jaminan untuk melaksanakan peribadatannya. Bagaimana orang lain harus menghargai dan menghormati orang yang sedang menjalankan peribadatannya. Contoh, pasal 29 ayat 1. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam nilai praksisnya, maka negara kemudian menetapkan hari-hari libur nasional berkaitan dengan hari peringatan agama apapun. Yang kedua, negara menjamin kebebasan penduduk untuk menganut, memilih agama dan menjalankan peribadatan sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian negara ketika menetapkan hari libur nasional untuk menjalankan ibadah, maka warga negara yang pada saat itu tengah menikmati libur, memperingati hari besar agama, dia melaksanakan kehidupan keagamaannya. Contoh, apabila itu liburnya adalah tanggal 1 Syawal, bertepatan mungkin saja dengan tanggal 30 Juni misalnya, negara menjamin itu sebagai hari libur nasional, maka warga negara menjalankan aktivitas kehidupan keagamaannya. Bagi yang muslim, dia melaksanakan sholat sunat id. Seperti itu. Itu kaitan antara nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praksis. Kita akan bahas nanti lebih jauh tentang nilai dasar yang lain. Contoh yang barusan adalah nilai yang tercantum dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa.